Oke, Cik Abang ya. Seperti tadi yang udah kita janjikan, kita udah infokan dari kemarin malahan nih untuk sesi talkshow bersama panitia Serumpun Berpantun ya. Jadi hari ini sudah hadir di studio. Saya tak bisa pula nak buka acara dengan berpantun nih, macam mana cerita. Tapi Cik Abang jangan khawatir, jangan sedih kalau misalnya nak berpantun. Di sini ada maestronya nanti yang akan menjawab pantun-pantun Cik Abang. Kalau misal ada kata nak jual pantun, ada tukang beli di sini atau sebaliknya lah ya. Boleh juga nanti yang mau nanya-nanya sekitar acara Serumpun Berpantun nih seperti apa, dipersilakan bisa nelpon di 0561 765 686. Jadi hari ini kami yang siaran ada Cik Yati, Bang Polan juga, merasa senang sekali, merasa bahagia kayak hari Jumat nih benar-benar penuh berkah ya. Kita kehadiran tamu-tamu yang spesial dari hari-hari biasanya. Ada panitia Serumpun Berpantun yang ketuanya sendiri udah hadir di sini ya. Siapakah gerangan? Bolehkah kami tahu nama abang nih? Yang itu kayaknya ya. Udah dinaikkan sih semuanya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk ngomong-ngomong tentang Serumpun Berpantun nih seperti apa, Cik Yati mau memperkenalkan dulu lah ya. Ada maestro berpantun, ada panitianya. Yang pertama, Cik Yati mempersilakan dengan hormat dulu kepada ketua panitia nih ya. Ketua panitia dari Serumpun Berpantun, ada yang saya kenal biasa orang manggilnya Bang Nur Is. Nah, Bang Nur Is tuh ketua panitia Serumpun Berpantun katanya ya. Jadi mungkin ada Cik Abang yang cuma lihat mukanya aja di Facebook, atau ada yang udah mengikuti segala banyak tulisan beliau ya, kita bisa dengar suaranya hari ini di Radio Kenari ya lah. Alhamdulillah senangnya ya. Balik ke alma mater katanya. Silakan ya untuk Bang Nur Is memperkenalkan diri dulu. Kenari punya cara berpantun gini lah, maka semangat dari belahan bumi Nusantara tu nak minta di bumi Katulistiwa bikin acara. Begitu Cik Yati. Jadi memperkenalkan budaya berpantun kita di Kenari ini memang ada acara namanya Pantun Kenari. Nah, kalau dibagi tuh sebulan kan ada biasa 4 kali. Nah, 2 kalinya kita berbalas pantun. Nah, yang 2 minggunya berpantun seperti biasa bebas ya. Kalau yang 2 minggunya, kalau ndak salah minggu pertama sama minggu ketiga itu berbalas pantun, minggu kedua dan minggu keempat pantun bebas ya. Hari ini kita nak berpantun ke? Rasa saya dari kecil udah banyak ada acara berpantun kita ni nak ya. Ingat dulu penyiar namanya Bang Lan. Iya, Mak Jenab. Mak Jenab ya. Jadi sekarang diteruskan lagi oleh penerus-penerusnya ya. Jadi ndak hilang gitu ya. Walaupun zaman udah modern, orang kadang ada gak nih yang hobi berpantun, ada yang
mungkin suka mendengarkannya aja, ndak bisa pula nak berpantun tapi suka gitu, ada banyak. Salah satunya saya. Kita kenalan lagi selanjutnya dengan salah seorang panitia juga yang sudah hadir ya. Di sini ada namanya Tok Dedi, katanya memperkenalkan diri kepada saya tadi, namanya Tok Dedi ya. Kita mau tahu dulu ya nama lengkapnya siapa, dipanggil Tok Dedi ini, dan di kepanitiaan Serumpun Berpantun sebagai apa? Silakan Tok Dedi. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tumuri Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama lengkap kami ini Dedi Ari Aspar. Dedi Ari Aspar. Jadi ada yang manggil Tok Dedi lah gelarnya. Jadi nak ditua-tua kan. Tapi memang enggak ada dah cucu. Cucu sebelah jauh lah kan, bukan cucu asli kan. Pangkat datuk ya. Cucu. Ya, jadi saya di Serumpun Berpantun ni mendampingi Bang Nur Is sebagai sekretaris panitia. Sekretaris panitia. Kami ni berharap ini acara ni bisa besar lah. Artinya didengar lewat Radio Kenari ini supaya ada gemanya sikit. Saya kira itu doa. Ya. Itu tadi ya, kita udah berkenalan dengan Tok Dedi sebagai sekretaris panitia dari Serumpun Berpantun. Dan satu lagi ini sesi perkenalan dulu kita selesaikan ya, kepada yang berikutnya yang kami hormati, panggilannya Cek Pai. Beliau ini maestro pantun di Pontianak nih ya. Pontianak ke udah skala nasional nih? Skala nasional Kak. Oh, nasional dong ya. Tinggal boleh Pontianak. Tinggal boleh Pontianak ya. Oke lah, kita kenalan dulu dengan maestro berpantun kita, ada Cek Pai. Baik, sungguh harum bunga sekuntum, kalau dah tua pastilah layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kata dengan bismillah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam dan salawat kepada Rasulullah agar kita semua mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Tapi tak genah katanya kalau kita tak kenalkan nama, tak ke? Baiklah, tadi dah kenalkan nama saya Cik Pai, tapi tak tahu pula di mana saya tempat tinggal. Nama saya Cik Pai, tinggal Gang Hasanah, Sungai Jawi. Datang pula ke Radio Kenari untuk menyambung pantun dalam silaturahmi. Jadi beginilah saya ucapkan dua pula, apa tu? Pembuang panas biji selasih, bagus diminum di pagi hari. Saya banyak mengucapkan terima kasih telah diundang dalam acara di Radio Kenari. Baik, saya rasa inilah dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sesi lainnya kita kembalikan lagi kepada pembawa acara Cik Yati ya. Ya, saya. Iya, Cik Yati. Terima kasih Cik Pai pantunnya. Saya belum menyediakan, saya ini kalau menjawab pantun biasanya pakai di rancang-rancang dulu ya. Saya bukan yang bisa spontan gitu ya Cik Pai ya. Jadi mohon maaf lah ya. Tak apa-apa. Yang penting ya kita bisa. Ya. Pemula tak memaksakan diri. Ya. Okey Cik Abang, bisa bantu Cik Yati sini ya. Kita berbalas pantun dengan Cik Pai boleh, nanya-nanya dengan panitia boleh. Kebetulan udah hadir ini ada ketuanya sekalian dengan sekretarisnya ya. Ada Bang Nur Is dan juga ada Tok Dedi dari panitia Serumpun Berpantun yang akan diselenggarakan 5 hari lagi kalau tidak salah ya. 5 hari lagi, tepatnya di tanggal 16 Desember 2020 ya. Jadi ini udah terlihat di media sosial sejak, kalau Cik Yati tak salah mungkin sebulan sebelum ini tuh udah ada kali ya. Untuk apa pantun-pantunnya gitu, udah mulai ada kelompok-kelompok yang kalau apa-apa tuh berbalas dengan pantun di grup-grup gitu. Ada juga yang udah melihat flyernya gitu ya. Jadi bertanya-tanya gak saya ini biasa
serumpun berpantun tuh apa? Barangkali Cik Abang di rumah juga ada yang nanya gitu kan. Ini tuh hanya gawainya Pontianak aja ke atau ke seluruh Indonesia atau ada negara-negara lain kan kadang-kadang kita nengok sekilas tuh suka tada apa ya baca tuh ndak ini ya ndak dibaca dengan detail gitu, jadi kadang-kadang ndak tahu juga. Nah mungkin Cik Abang ada yang sama nih dengan Cik Yati nak bertanya juga, sila ya. Kalau saya nih nak nanya dulu nih, serumpun berpantun tuh idenya tuh awalnya tuh dari mana? Ini pertanyaan ini sedap nih. Ide awal dari mana serumpun berpantun nih kan? Iya. Kalau ingat pantun tuh pinang kota tolong juluk kan. Mari disimpan di dalam talam. Sebelum kata saya sampaikan, biarlah Bang Nur Is yang bantu jawabkan. Nah, saya pantun ya. Aduh. Terima kasih Cik Dedi. Beliau ini sehari-harinya di Balai Bahasa. Udah memang berada dalam rumpun orang-orang bahasa. Nah, Tok Dedi kita ni juga adalah sekretaris dari Asosiasi Tradisi Lisan. Yang ketuanya Profesor Dr. Haji Khairil Effendi MS, yang juga adalah Ketua Umum Majlis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Tingkat provinsi ni ada tingkatan di atasnya lagi di pusat di Jakarta. Rupanya Asosiasi Tradisi Lisan ini sudah memperjuangkan ke UNESCO bahawa pantun untuk ditetapkan sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda. Karena apa? Karena pantun tu universal, dia punya kandungan. Indah, cantik, ndak mukul orang ndak tersinggung malah bisa ketawa, cubit tapi tak sakit, dan itu meresap ke semua etnik, semua agama. Jadi kita di Kalimantan Barat diamanahkan oleh Asosiasi Tradisi Lisan Jakarta bergandengan dengan Malaysia, bergandengan juga dengan Brunei dan beberapa penutur pantun di wilayah ASEAN yang kita sebut Nusantara ni. Jadi ditetapkanlah pada tanggal 16 acara besarnya, baik visual terbatas karena sekarang masa pandemi, dipusatkan di Majlis Adat Budaya Melayu di Rumah Melayu, kemudian diikuti oleh masyarakat seluruh dunia yang senang dengan pantun melalui versi virtual di kanal teraju.id YouTube. Begitu ceritanya, Kak. Jadi udah tahu dah ya. Jadi ini akan tetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pantun ya. Jadi untuk Cik Abang ini kita di lintas negara jadinya ya. Ada beberapa negara. Ada 3 negara ya. Malaysia, Brunei sama Indonesia. Nah, Cik Abang jadi udah tahu ya. Dan dipilih di Pontianak atau bagaimana nih? Dipilih di Pontianak karena Pontianak ini bagian dari penutur pantun yang kental. Gitu. Selain itu ada saudara kita yang juga kental nih, Kepulauan Riau, Medan, Betawi, Sulawesi Selatan, Sumatera, sampai ke Jawa, sampai ke Papua. Jadi udah daftar tuh semuanya. Nah, ini pun melalui Radio Kenari, Dendang Kenari, Pantun Kenari, kita himbau semua untuk ikut beramai-ramai. Bila perlu 1 juta orang ikut berpartisipasi, mendengar, menyimak 12 jam. Itu yang resmi. Nanti bisa ngalir tuh. Ada pantunnya kali ya kalau ngalir-mengalir tuh. Kami minta dengan Cik Pak ini.
Cik Bai ya yang ininya ya, karena ini salah satu maestro pantun dari Ya, beliau yang akan mengisi acara Kota Pontianak, kebanggaan kita. Tadi tinggalnya di Gang Hasanah. Nanti saya agak ke Sungai Jawi kalau saya nak belajar ya. Baiklah ya, Cik Abang yang nak berpantun pun boleh ya. Ya, Cik Bai, sila. Boleh. Jadi Cik Pai, kalau saya mulai dengan pantun ni tak elok kalau tak ada balas. Mestinya apa yang saya pantunkan tadi itu harus Cik Pai balas. Ya kan? Silalah Cik Pai kalau mau menjawabnya tadi tu. Baiklah. Kalau kita memang bicara pantun, rasanya sepele. Rasanya banyak orang yang menganggap bahwa pantun ini hal yang kecil. Tapi kita sebagai orang Melayu, dalam percakapan, dalam berbahasa, di situ telah ditentukan ada motonya tu. Motonya di mana? Dalam pantun kita berhimpun, dalam pantun kita berhimpun, dalam pantun kita berlakon, dalam pantun kata tersusun. Nah, di sinilah kita harus memecahkan antara 4 bahasa ini. Kalau kita dah megang 4 bahasa dalam pantun ini, insya-Allah hubungan hablum nanas kita bagus, silaturahmi kita pun bagus, karena ini adalah dalam pantun. Ini sedikit saya uraikan sepengetahuan saya. Jadi mungkin ada yang lebih tahu dari saya, tapi ini pengetahuan saya. Pantun ini adalah tempat suatu teguran, sindiran, nasihat. Nah, sentuhannya halus. Halus sekali sentuhan daripada pantun. Zaman-zaman dahulu kala, para raja-raja untuk memarahkan, menegur si hambanya, dia tidak perlu dengan suara keras, cukup dengan pantun. Contoh seperti, jangan kau nak membakar arang, nanti keluar api. Jangan kau nak manaskan hati orang, nanti jadi kelahi. Jadi ini teguran ini yang kita maukan dalam suatu adab Melayu ini. Jangan kita negur macam mana ni bekik tekaung, tak ke? Marah. Ini tegurannya halus tapi mengena. Sindirannya seperti apa lagi? Saya bilang tadi kan teguran sindiran. Kucing marah, mata mendelik. Melihat tikus kepala gondol. Ini sindiran. Zaman sekarang, zaman terbalik. Laki masak, bini mencangkul. Ini kan mana sekali memang dah keadaan seperti ini. Tambah corona lagi ini kan. Banyak diam suami di rumah. Tapi ini teguran. Jadi dalam pantun itu memang banyak teguran. Dan juga memang pantun ini jangan sampai punah, jangan sampai hilang di telan bumi. Ini yang kita harapkan kepada anak cucu kita, supaya bisalah dia untuk kita yang melestarikan kepada anak cucu kita ini agar bisa untuk hinggap bahasa-bahasa pantun ini. Saya sedikit bercerita. Saya waktu itu pernah tahun 2010 atau 2011. Maaf, bukan saya merasa bangga, tapi ini ada pengalaman di sana, yaitu saya dikirim untuk di khusus Kalimantan Barat, mewakili se-Asia Tenggara. Jadi kami bermain tu di Gedung Geraha Taman Ismail Marzuki. Sana berkumpullah segala negara di Tanjung Pinang, Babel, Pulau Penyengat, Serasan, Malaysia, Kuching, Johor. Jadi ASEAN ini kumpul di sana. Nah, di sana itu saya pada suatu kelompok, yaitu dari Tanjung Pinang. Saya heran sekali. Waktu itu saya masih pemula. Karena mereka dalam percakapan, dalam mengetuk pintu, dalam memberi salam dengan pantun.
Nah, disinilah mereka mulai membudayakan pantun itu. Dan saya pernah ditanya oleh lupa saya nama tetua dari Tanjung Pinang itu. Saya bertanya pertama, Cek, saya bilang, bagaimana teknik atau kaedah kita ini berpantun? Karena saya pandang Cek ini semuanya, kata Melayu jangan lecak pantun nih. Pacak lah itu, lecak ngomong kan. Nah ini Cek, dia bilang, kami ini dibilang memulai dan melestarikan pantun. Saya tanya Cek, dia bilang, Pontianak itu bagaimana Cek ngadakan pantun? Saya bilang Pontianak ini udah ada acara, udah ada kegiatan, udah ada pertemuan baru. Kami ini main pantun. Nah ini kesalahan, dia bilang. Kami ini, dia bilang, anak-anak dari kecil, dari SD, dia harus kami ajari bertemu dengan pantun. Jadi mereka ini adalah pantun dalam percakapan. Nah kenapa kita tidak berani memulai dari pantun ini untuk pada anak-anak kita di rumah? Ini kadang-kadang mereka anggap ni, sudahlah pantun itu apa sih, ya kan? Tapi kalau kita maknai, ambil dari arti pantun itu, sangat banyak sentuhan-sentuhan yang membuat kita rasanya terenyuh gitu ya. Terenyuh tu gini, marahnya tu tidak dengan muka garang, dengan muka-muka selembar ya, tapi bahasanya menyentuh hati. Beginilah pantun. Dan saya juga pada hari ini berterima kasih kepada dua tokoh kita ini, Bang Dedi dan Tok Dedi dan Tok Is ni. Anak ikan dimakan ikan laut, ikan betutu. Inilah yang kita harapkan. Walaupun saya ini sudah tua, tapi masih juga diperlu. Jadi ini terima kasihlah pada beliau berdua ini, masih menghargai, masih ingin menggali pantun. Ini baru kita bicara pantun. Nah, dalam berumpun, saya bilang tadi berhimpun. Dalam berumpun kita memang harus berumpun. Dalam Melayu ini berumpun, jangan ada terpisah. Berumpun ini adalah untuk kesatuan. Dalam kesatuan ini kita lah berlakon. Berlakon tadi kita berlakonlah dalam pantun dengan kata-kata yang tersusun. Sinilah kita dapat senda, gurau, saling sakat menyakat, tapi dalam pantun. Nah inilah asiknya. Jadi kata orang, ndaklah ngomong-ngomong asal ngomong ya. Dan kedua, saya rasa ini yang terakhir lah. Kalau ada ingin berpantun, jangan kita memaksakan diri. Jangan memaksakan diri sepertinya ingin mencari bahasa-bahasa zaman dahulu. Kita seperti saya orang tua bisa lah. Tapi anak-anak ini yang kita khawatirkan, apa dia bisa menemukan tak bahasa-bahasa zaman itu. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana cara kita mempermudah pantun ini supaya mereka lebih paham, lebih mengerti. Inilah pantun. Tapi kok disuruh dia mencari bahasa-bahasa zaman dulu, saya rasa tidak akan ketemu, tak akan lestari pantun kita. Gini yang dulu sementara saya sampaikan, mungkin ada yang lain. Tok Is kita ingin menyampaikan pula. Iya, silahkan. Tadi ada pantun anak ikan. Tergelik-gelik kita. Waktu kecil nanggo ikan ya. Anak ikan dimakan ikan, anak betutu dimakan betutu. Oh, begitu tentang pantun tradisi lisan. Kalau begitu ialah Cik Pak I, kami ambil tahu. Lumayan lah. Karena ada modal. Tok Is ni udah berpantun ni, beliau ni panggilan Tok Yang. Tok Yes beliau ni. Jadi kalau tadi Cik Pak I banyak cakap tentang apa tu pantun. Saya pun nak bertanya juga, tapi sebelum bertanya saya pun nak berpantun sikit. Kena ngelawan Cik Pak I tak mampu kita. Ini maestro. Maka kita banyak berguru dengan beliau ni. Jadi batangku ini berbuah sukun. Elok ditebang dibuat titi. Memang Cik Pak I ni pandai berpantun. Tandanya apa? Tandanya memang selalu tandanya Cik Pak I ni selalu dinanti. Jadi kalau memang betul
Kalau orang berpantun itu memang selalu dicari di nanti-nanti orang. Di nanti-nanti. Tak mudah memang berpantun tuh. Iya. Kita harus cari kata yang pas Sama kan. gitu ya. Istilah orang tuh ada, kalau orang Melayu Semenanjung sebut ada pembayangnya. Kalau orang kita Indonesia ni ada sampirannya. Jadi pantun tu kan ada pembayang, ada sampiran ya, istilahnya kan pembayang atau sampiran, lalu ada isi. Nah, nanti kita tanya sama Cik Pai. Sebenarnya supaya mudah nih Cik Pai, kan pantun ini buat orang tua macam Cik Pai itu mudah lah, tapi buat anak-anak ni macam mana cerita supaya dia bisa spontan tu? Apa yang dipikirkan lo? Isinya dulu ke pembayangnya dulu atau sampirannya dulu? Ni mesti dijawab nih. Macam mana supaya membuat mengarang pantun tu mudah? Sila Cik Pai. Itu pertanyaan yang bagus. Itu sebenarnya ya kita yang diperlukan dulu apa motif? Motifnya pertama. Seperti contoh sekarang, motif ini. Motif itu tema. Tujuan daripada pantun. Ingin ngapa kan? Seperti ini, banyak barang di atas meja. Ini kenyataan. Adik yang di sana berbaju biru. Hari ini kita berjumpa. Entah bila lagi kita ketemu. Jadi isi itu apa tadi? Kita ingin berjumpa. Jumpa lagi. Jadi tinggal AB inilah simpiran daripada kata ini. Awal katanya harus ketemu, kedua, ketiga ini punya makna. Janganlah sepertinya asal ngambil bahasa kan. Tapi makna yang sebenarnya tak ada. Begitu. Macam seperti kata ada pantun zaman dulu, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, dapatlah kita berjumpa lagi. Ini bahasa yang cantik itu kan. Jadi ada sumur ladang, saya numpang mandi. Jadi dia ada maksud dia. Kalau ada umur yang panjang, dapat kita berjumpa lagi, InsyaAllah gitu kan. Ini makna inilah yang kita harapkan. Jadi pantun-pantun ini adalah untaian dalam berkata, untaian dalam bicara. Indah, manis. Ini. Jadi inilah yang kita harapkan Tok Dedi, agar sesuatu bahasa ini punya makna, punya arti. Jadi jangan asal keluar. Jadi orang bingung. Boleh, tidak masalah kita bicara zaman-zaman dulu. Sepertinya banyak-banyak burung merpati turun mencari rezeki, turun menukik. Nanti bertanya orang, mana pula burungnya? Tak. Tapi kenapa tidak kita gunakan barang yang ada? Ya kan? Sungguh cantik permadani. Itu kan ada bahasanya. Ya kan? Permadani warnanya merah. Sungguh baik hati Cik Ati. Orang tersenyum, tak pandai marah. Begini. Jadi kita kan bahasa. Jadi bahasanya tu kan, kenapa tak kita ambil tadi bahasa yang mudah dia mengerti. Itu kok bagi saya, ya kan? Tapi tak tahu bagaimana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni kalau berkenan di hati silakan. Kalau tak berkenan hati pun tak apa-apa. Paket ada, buang di paket. Tapi kalau berkenan di hati, untuk mempermudah. Jadi kita jangan mempersusah, jangan mempersulit. Itu aja. Biar anak-anak kita ini berkembang. Saya utama dari SD, SMP, SMA. Ini harus sebenarnya kita tanamkan. Kurikulum ini harus ada sebenarnya. Ada Pak. Di SD itu suruh buat pantun. Jadi orang tua yang buat. Nah ini sebenarnya kenapa mereka itu tidak suruh ke depan kau bikin. Jangan buat pantun. Ya kan? Jadi biarkan jadi diri dia, jangan jadi diri orang. Kayak gitu. Karena saya pernah dipesan dari Tanjung Pinang itu, Cek, buat pantun sendiri. Jangan membaca pantun orang, jangan membeli pantun di luar. Buat dengan diri sendiri. Karena itulah diri kita, dia bilang. Mulai itu itulah saya mempelajari pantun, bercakap. Ini hanya untuk dalam percakapan. Pertama dalam perkawinan, lamaran. Ini indah. Ya, ini indah. Kalau ada yang seperti contoh, banyak-banyak buah pinang dijemur orang berlampar-lampar.
Dulu kami datang meminang, sekarang kami datang membawa mahar. Jadi kan jadi kadang-kadang kalau dah dikata ada kata tolak dari pengantin pihak ini, dia ngata tolaknya banyak-banyak si anak itik turun ke kali berbondong-bondong. Anak saya ndak bagus, ndak cantik, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Jadi ini memang dah dengit dalam kata ini kan, apa ndak indah kan kedengarannya. Di sinilah Ketayan kata kait mengait. Maka dalam bahasa Melayu tu ada kata berkait, bak gayung bersambut. Begitulah kata Melayu tu kan, bak kata berkait, ada gayung bersambut. Inilah yang cantik kita harapkan. Melayu tu sebenarnya halus, cuma kadang-kadang kita membawa jadi kasar. Sebenarnya Melayu itu halus. Serumpun Melayu ni, seluruh Indonesia kita jadikan satu rumpun. Begitu ya sementara. Mungkin ada pertanyaan. Tadi tu kan ceritanya ada contoh bagaimana motif jadi logika bikin pantun yang tersusun. Sama Cik Pak I dah kasih contoh. Saya nak melanjutkan ni, balas pantun ni. Tadi cerita di atas meja banyak perkakas, ya nak? Meja ini penuh barang. Di sana ada orang berbaju biru. Dalam kerja ni, jangan nak lintang pukang. Susun waktu, jangan terburu-buru. Ini kan isi nasihat. Terus Bang Dedi Aryaspar tadi bilang pantun ni ada yang selalu ditunggu-tunggu. Pantun nasihat. Ada yang ditunggu-tunggu. Saya pun bikin gak, bagaimana barang ni bisa jadi kayak ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, burung merpati, burung kedidi, itu nama-nama burung. Dalam berpantun, silalah ke Radio Kenari. Bersukacita, boleh bersambung-sambung. Atau boleh sambung menyambung. Sedap. Ya, naik kuda pergi ke gunung. Hendak dimakan buah kenari. Daripada duduk temenong, yuk kita dengarkan pantun di Radio Kenari. Cantik. Iya, apa nih? Iya. Ada gangguan kah? Oh, mikrofon yang satunya. Okey. Iya, kita lanjutkan kembali. Tok Dedi. Jadi semua ni dah berpantun. Tak sah kau saya nak membalas nak berpantun ni kan. Ni, ingat jadi burung kenari kan? Ya. Burung kenari itu bunyinya cocok dengan burung nuri ya, Cik Bayi ya. Bulunya pun cantik. Jadi burung enggang. Bukan burung enggang, apa namanya? Burung enggang dan burung nuri. Burung enggang dan burung nuri. Batang padi dalam jerami. Cik Yati, penyiar Radio Kenari, telah sudi menerima kami. Masuk kan Cik Bayi ya? Di belakang ditunggu-tunggu. Jadi rupa baru gak dapat petuah dari dari Cik Bayi ni, bisa gak kita ngarang pantun? Cik Yati pun bisa membuat pantun. Langsung dipraktekkan ya, ilmu kita dapat. Ya, inilah yang kita harapkan. Jadi pantun tu memang setengah menghayal, tapi yang penting ada kenyataan. Jadi jangan terlalu menghayal jauh-jauh. Sepertinya bahasa kalau pergi ke Pulau Tomajo, pakailah kapal selam. Jadi ini rasanya ndak etis, ya kan? Pergi ke Pulau Tomajo pakai selam, dia nak nemukan tadi bahasa. Maksud dia tadi apa? Jadi jangan terlalu jauh bahasa ini, sedikit nyerempet karena situ dalam pantun itu kan ada AB, situ ada rimanya, ada segala macam sastranya gitu. Memang kok dalam percakapan saya rasa itu no problem. Ada pantun yang dua alania tu ada. Dua alania sikit, telepon kedondong. Oh, yang itu dua baris ya. Telepon ada kedondong, telepon dong. Ini kan itu pantun juga, itu pantun hiburan. Pantun hiburan, tapi untuk kesastranya, untuk indah tidak ada. Pantunnya harus 4 alinea. Nah, 4 alinea, ada AB, ada maksud, ada tujuan, ada simperan, dan ada makna.
Jadi kok hanya 2 kata aja, aduh pelit benar dengan bahasa. Macam kurang perbendaharaan kata, gitu. Jadi ini kita harapkan supaya mungkin, jadi saya nyambung dari bahasa Kak Yati tadi, mungkin pula ada yang pendengar di rumah di mana yang ingin bertanya tentang pantun, yang ingin juga bermain pantun, ya kami beri waktu. Pada Cik Yati kami silakan. Silakan Cik Abang yang mau ikut ya, berbalas pantun di Radio Kenari. Kebetulan kita alhamdulillah kedatangan pemantun nasional juga ya, ada Cik Pai yang udah berbagi ilmunya dengan kita semua. Ada Tok Dedi dan juga ada Bang Nur Is sebagai ketua Serumpun Berpantun. Kembali ke acara Serumpun Berpantun nih, puncaknya kan nanti tanggal 16 ya. Jadi yang saya nak nanya nih, nanti tuh kalau misalnya kayak pendengar Kenari gitu kan, mau ikut bergabung berpantun di situ, ada waktunya kah atau ini udah ditunjuk orang-orang yang boleh ikut gitu? Pemagar betis dari setiap slot acara dengan berbalas pantun tematik itu ada 11 dari 12 jam yang disusun pagunya. Dan itu udah kita share ya di berbagai tempat, di Videotron, di media sosial, di surat menyurat, di flyer dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan yang 1 juta 2 juta orang tadi yang bisa ikut terlibat tuh? Itu ada chat di kanal YouTube, kemudian bisa ikut di Zoom meetingnya, kemudian bisa berinteraksi situ. Sila. Traju.id. Traju.id. Traju.id ya. Kalau susah-susah itu cari di YouTube-nya Traju.id. Kalau di Zoom-nya itu nanti boleh masuk semua kah? Boleh. Boleh. Siapa aja yang bisa pakai internet atau apa gitu. Betul, ya. Betul. Jadi Cik Abang manfaatkan yang suka berpantun ini memecahkan rekor, dicatatkan sebagai rekor di UNESCO ya. Saya mau nanya satu lagi, sebelum ini udah pernah ada belum nih Bang Nur Is acara kayak gini nih? Sebelumnya dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang itu bikin acara tapi bukan virtual ya, mereka visual di Taman Ismail Marzuki sepanjang 6 jam. Nah, ini kita 12 jam virtual. Yang pertama kali. Dan disambut. Mereka yang di Kepulauan Riau yang memecahkan rekor 6 jam itu ikut juga. Ikut sama kita ikut juga nanti, sama kita. Senang bergotong royong kita mengangkut pantun. Karena negeri Serumpun nih halus dengan sopan dan santun. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya pun pantun nih lalu dituliskan fun, itu enak, senang, gembira, dan tun, bunyi. Jadi bunyi rentak gendangnya orang suka cari kasih bukan cari selisih. Merangkul bukan mukul. Saya nyambung bahasa dari Tois kita. Sila Cik Pai. Waktu kami tahun 2010 antara 2011 itu memang ada anak-anak mahasiswa dari Delhi dan Tanjung Pinang itu memecahkan rekor dunia. Dia berpantun dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Kami nunggu sampai ngantuk-ngantuk. Terus di antara itu ada itu yang muri itu, siapa balap botak tuh Pak Jaya Suprana, ngangkat tangan, udah mecahkan rekor dunia dia bilang. Bukan rekor ASEAN lagi, rekor dunia. Udah ngantuk kami, azan bawa berhenti. Ya, itu anak-anak mahasiswa. Inilah yang kita harapkan, asik di berpantun. Habis semuanya yang disebut dalam pandangan mata itu bermain pantun dia. Makan diantar, minum diantar di atas pentas tuh. Tidak ada jeda di atas tuh. Yang nonton nih bukan orang bawahan, segala menteri kesenian, menteri pemuda, kayak zaman itu luar biasa lah di Gedung Geraha itu. Nah, ini yang kita harapkan, alangkah kita bisa sampai di sana. Terus waktu itu kita disebutlah Pontianak ini negeri syair dan negeri pantun adalah Tanjung Pinang dan Gurindam itu di Delhi. Nah,
kita waktu itu di gelar negeri syair, anak mahasiswa kita ini ada membacakan syair itu 3 meter. Oh gitu. Bacakan syair 3 meter. Tergelarlah kita ini negeri syair. Dan dia berpantun dari jam 5 sampai jam 10 sampai jam 5 subuh itu. Negeri Tanjung Pinang. Gurindam itu dari Delhi. Saya selama hidup saya bahwa itu saya menang Gurindam. Luar biasa. Selama ini saya hanya dengar ya bagaimana Gurindam. Tapi setelah nyaksikan di Gedung Geraha itu, aduh, persis opera. Begitulah Gurindam. Tapi kita Pontianak belum ada melakukan itu. Belum pernah ya? Belum pernah. Itu berbeda dengan pantun, dengan berbeda. syair. Situ lengkap. Ada syair, ada pantun. Ada pelakon, ada cerita di Gurindam itu. Asik luar biasa. Kalau macam syair ini kan mengkisahkan sesuatu. Iya, ada itunya. Zaman raja, kalau dia zaman itu kan tidak ada lagu-lagu, tidak ada seperti zaman sekarang kan ada tip, ada apa. Ada musiknya. Jadi zaman itu tidak ada. Jadi kalau dia nak tidurnya raja ni, manggillah penyair. Penyair ni menyairkanlah cerita apa, dia sambil nyandar di kursi sandaran tu dengan kipas bulu ayam. Belum ada kipas angin, kipas bulu ayam angin. Bersairlah di penyair ini. Begitu tidurlah raja ni. Itu cerita syair. Terus Gurindam ni mengelakonkan sesuatu, cerita sesuatu. Jadi semua juga ada makna. Tapi kita sekarang melestarikannya ya mungkin dengan alat-alat kita yang canggih atau apa. Zaman itu tidak betul-betul manual. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mengambil, mengorek, menggali dalam zaman itu kisah-kisah raja, kisah-kisah para tua-tua kita zaman dahulu. Inilah yang kita harapkan. Anak ikan dimakan ikan laut, ikan tenggiri. Memang inilah yang kita harapkan supaya pantun dan syair tetap berlestari. Ini yang kita harapkan, jangan sampai punah. Jangan malu-malu berbahasa pantun. Tapi hal yang sepele pun kadang kadang hal yang sepele juga kita ni bagaimana ya? Ada malu. Malunya di mana? Saya maaf ngomong, kadang-kadang orang malu berpakaian Melayu jalan di pasar. Oh itu. Kadang-kadang dia banyak saya pandang kawan-kawan saya yang pegawai. Dulu kan ada hari Kamis pakai baju Teluk Belanga. Dia nak ke pasar buka baju Teluk Belanga, dia pakai ganti, pakai pakaian Melayu, budaya dia seorang. Kenapa dia malu? Kita lihat dari suku lain. Dia tidak malu dengan pakaian dan budaya dia. Kenapa kita harus malu? Ini tentang berpakaian aja mereka malu. Apa ke dalam bahasa? Ini yang di kita ni, jadilah diri kita. Ya, jadilah Melayu kita. Gitu. Jangan terpengaruh. Harus bangga. Harus bangga. Inilah itu bangga. Kata orang hasanah kita ni harus kita banggakan. Jadi jangan sampai punah. Ini kadang-kadang terutama anak-anak kita lah selalu terpengaruh dengan hal-hal yang di luar. Budaya dari luar masuk. Budaya kita redup, hilang. Padahal budaya kita ni lebih murah, lebih sederhana, ya kan, lebih bermakna. Budaya luar lebih mahal. Jadi karena kita kurang mendidik, kurang menegur anak kita di rumah. Jadi akhirnya dia terbawa arus. Begitu. Jadi mudah-mudahan ini pesan saya sebagai orang tua, tolonglah anak-anak kita di rumah. Jagalah masalah budaya-budaya ini. Satu hal lagi itu Bu Yati. Kadang-kadang kalau zaman dulu, yang boleh dicium tangan nih guru dan orang tua. Betul-betul dicium. Tapi zaman sekarang Bu Yati tengok, bukan dia cium tangan tahu di kening. Pipi. Budaya mana ni? Kenapa kita sebagai orang tua tidak berani menegur? Ini budaya kita Melayu ini. Harus guru, orang tua cium lutut. Inilah guru pembimbing kita dalam dunia akhirat. Orang tua membimbing kita dalam rumah tangga. Betul. Ya kan? Kenapa ini? Sama aja orang tua dengan orang sama aja. Tahu pipi. Ini tegur dia bukan. Tapi dengan orang lain, bukan muhrim, itu tidak masalah. Tapi kok dengan muhrim, dengan orang tua, dengan ini, tegur dia. Jangan segan-segan.
Inilah yang dapat saya sampaikan. Karena bahasa orang tua zaman dulu tu banyak bahasa tubuh. Ini bukan cerita pantun, bahasa tubuh. Kadang-kadang dia menegur anak dengan bahasa tubuh ya. Udah rasa. Sekarang kita pakai dia kaung, marah, dia tak peduli. Zaman saya naik ke rumah, ada tamu duduk, dijelarkan mata ya orang tua. Saya mundur, lari saya lagi belakang. Zaman sekarang kita nak buatkan itu, masuk, kita jelarkan mata, balik tanya, ngapa bapak jelarkan mata? Tadi, ini. Jadi bahasa ini tak bisa dimakan oleh dia. Mau dengan bahasa benar-benar praktek langsung. Kok dulu jeling menjak mata. Udah selesai. Kita dah ngerti ni. Marah bapak aku ni. Ya kan? Jadi inilah main perasaan ni. Perasaan inilah yang penting. Harus ditanamkan terutama akhlak lah anak-anak kita di rumah. Bukan akhlak pada Tuhan. Itu perlu juga. Dia akhlak kepada Tuhan yang pertama, akhlak kepada orang tua inilah yang perlu kita tanamkan di rumah ini. Jangan sampai pernah sehebat apapun ilmu, setinggi pun kau ilmu, sepintar apapun kau berilmu, tapi kau tidak berakhlak, tidak berguna. Jadi kau dalam pantun, kemumu dalam semak, tumbuh dekat pohon kenanga. Walaupun ilmu kau tinggi menegak, kalau tidak diamalkan, tidak berguna. Begitulah dalam pantun. Terima kasih Cik Pai ya, banyak sekali nih. Tok Dedi? Tak betul kata Cik Pai tu. Memang apa namanya, inilah kita ni, saya sama Tok Yes ni, Bang Nur Is ni, membuat apa namanya, ngumpulkan orang di dalam serumpun berpantun ini. Salah satu asbab ni, asbab nuzul ni, supaya anak-anak muda ni pun mulai menyadari satu identitas kita orang Melayu ni. Salah satunya adalah pantun, syair juga. Jadi jangan sampai kita ni melupakan, kerana di dalam pantun tu ada adab, dalam pantun tu ada ilmu, di dalam pantun tu ada pengetahuan, ada makna, ada filosofinya. Jadi kita bisa belajar semua tu dari pantun tu. Jadi ibarat kata dalam bahasa pantun itu kan Cik Pai bilang kan, kalau pantun tu sebenarnya mudah. Apa yang bisa kita lihat, apa yang kita lihat tu bisa jadi sampiran atau pembayangnya. Lalu kita bisa buat isinya. Ketika kita datang ke Kenari inilah kan kita nak nyebarkan ni supaya pantun ini menjadi baik. Bukan batang sembarang batang, ya kan? Batang betik rasanya pahit. Bukan datang sembarang datang. Tentu kami datang ni berniat baik. Niat baik apa? Supaya serumpun berpantun ni bisa didengar sama pendengar setia Radio Kenari. Jadi kalau bisa pendengar setia Radio Kenari ni pun ikut berpantun jugalah dengan kami ni di serumpun berpantun. Jadi banyak yang terlibat. Kerana yang terlibat ni bukan ya orang Pontianak, tapi seluruh Nusantara ni ada. Orang Kepulauan Riau, orang Pekanbaru Riau-nya kan, kemudian orang Bengkulu, Jambi, Makassar, kemudian orang jiran kita kan, Brunei, Malaysia, Sabah, itu Sarawak, Sabah sama Semenanjung pun ikut terlibat. Jadi kita ramaikanlah. Jadi biarlah orang mengenang Pontianak ini pernah membuat satu rekam jejak digital untuk mendukung warisan budaya tak benda ni, pantun ni dicatat di UNESCO. Sebenarnya tak lama lagi ni, tinggal hitungan hari ni catatan warisan budaya tak benda ni, sidang UNESCO itu, WBTB-nya UNESCO itu mulai tanggal 14 sampai tanggal 18. Jadi pas nih momentumnya kita buat ni, kita mendukung sidang itu kan. Kalau orang unjuk rasa atau demonstrasi ke pengadilan kerana mau membela orang yang dipujanya, maka kita ni sebagai orang yang punya identitas dan memuja pantun itu sendiri pun harus menunjukkan satu rekam jejak digital baik. Jadi kita nak ngajak semua orang ni terlibat dalam acara ini. Jadi harap-haraplah kami ni hanya panitia yang mengimbau semualah masyarakat Kalimantan Barat,
kalau punya waktu itu cubalah ikut berpantun. Ibarat kata baju batik dibuat dari katun. Ni kan pantun lagi ni kan. Kita cari pembayang ni kan. Yeah. Baju batik dibuat dari katun. Daun beringin banyak yang layu. Apa kan kita nak anak ni kan, kita belajar ni. Yeah. Jadi apa lagi nyambungnya ni? Kalau gitu, apa tanda orang Melayu? Apa tanda kita berpantun? Itu kerana kita orang Melayu. Kan kira-kira gitu kan? Itu mesti begitu tu. Jadi kalau baju batik dari katun, kemudian pokok beringin daunnya layu, orang budak-budak ni pandai berpantun, itu sebabnya disebutlah Melayu. Itu kan supaya kita nyaman gitu kan. Artinya serumpun berpantun ni mau ngajak semua, mungkin tak ada bukan enggak orang tua, tapi semua kalangan lah. Dari budak kecil, kata Cik Pak Ai tadi kan, biar bercakap pun lalu berpantun. Mudah-mudahan lah serumpun berpantun ini tidak hanya memecahkan rekor 12 jam untuk UNESCO, tetapi juga bisa meresap ke hati anak muda, anak milenial, bahkan budak-budak kecil ni lalu demam berpantun, kata Bang Nur Is tu kan. Jadi Tok Yes ni memang lagi demam pantun ni. Tiap hari berpantun terus di Facebook tu, media sosial tu beliau ni. Yeah. Jadi WhatsAppnya pun tak ada lain tu, mulailah dia berpantun tu. Luar biasa. Saya kira itu. Yeah. Baiklah ya. Ayolah saya jawab tadi yang pertanyaan dari Pak Tud atau Dedi tadi itu belum saya jawab. Tadi dia bertanya, baru saya teringat, saya asyik ngomong lupa dengan pertanyaan dia. Apa kata Tok Dedi tadi? Bagaimana caranya Cik Pak Ai supaya kita ni bisa berpantun? Tadi awal pertama kata tadi ada pertanyaan itu. Itu simple aja sebenarnya. Yang penting kita mengumpulkan perbendaharaan kata. Kedua wawasan, ketiga PD. Kita mengumpulkan bahasa. Ini kita mulai menggali bahasa-bahasa sepertinya yang bisa kita jadikan. Kalau saya bicara masalah demam tadi, saya ini memang selalu demam dengan pantun. Jadi kalau apa saya pandang itu selalu saya rangkaikan dengan pantun. Jadi saya ini demam di sana. Tapi ada juga yang setengah risau. Begitu. Tapi saya pikir masalah bodoh. Yang kadang orang rumah saya marah dengan pantun. Tambah lagi orang rumah saya ni bukan orang Melayu, orang Jawa, tak pandai pantun. Tinggal senyum je lah dia, tak bisa membalas. Tapi saya marah dengan pantun je dengan dia. Jadi gitu. Dan tadi seperti dari Tok Is kita bilang, sepertinya masalah pantun ibu tanya masalah bebas. Ini tak masalah, Bu. Kalau kita makan buah sukun, tentulah dikupas. Kalau kita dalam acara pantun, ini acaranya bebas. Bebas ya. Jadi tidak terbatas, siapapun boleh ikut. Siapapun, suku apapun kau dah ikut. Tapi saya ada satu orang kawan saya guru sekolah. Suku Banten. Tapi dia paling luar biasa dengan budaya Melayu. Sampai saya tidak nyangka dia ni orang Banten. Tapi di Melayunya tinggi dalam berpantun, dalam berkata. Ini Melayu. Jadi didukung karena isteri dia orang Tembelan. Jadi tapi ini bukan orang Melayu, dia orang Banten. Saya sebut je namanya Pardio, guru sekolah SMP di Sungai Kakap. Ini luar biasa. Ini saya heran, kok orang ini bisa dengan pantun Melayu. Kenapa kita Melayu tidak berani melestarikan bahasa kita? Ini contoh yang sudah jelas. Ada satu lagi kawan saya Madura di Palima, itu namanya Ridwan. Setiap dia mau mengantar pengantin, menerima pengantin, dia datang. Bagaimana Cik Pak Ai, cara pantun ni gini-gini. Orang Madura.
Orang Madura ni bertanya, kenapa ente kan orang Madura? Madura kan tak berpantun. Enggak coba sekarang dah mulai. Madura juga dah ada pantun sekarang. Lama hati saya, alhamdulillah. Berarti ni pantun dah merambak bukan ke di Melayu aja, ke segala suku juga udah mulai. Udah mau ikut berpantun. Nah, yang penting tidak lain iaitu PD. Percaya diri. Ada orang dua hal. Itu untuk tampil. PD ni untuk tampil. Jangan kita berani tapi tak bisa. Jangan kita bisa tapi tak berani. Jadi dua-dua ni harus kita kuasai. PD ni, PD berani dan bisa. Ini ada orang banyak ni Pak buat Yati. Selain saya di Pontianak ni banyak ahli-ahli pantun. Bukan sendiri dia. Karena saya ni kebetulan dari ini diketahui. Yang tidak kita ketahui ni banyak yang ahli-ahli pantun. Tapi karena maka karena apa? Karena mereka mungkin tak pede, mungkin tak percaya diri, tapi di belakang sering sedengar berpantun. Nah, tapi suruh tampil, gini. Ini yang kita coba lah seperti orang ini berani tampil. Saya bilang kan ribut lah kita, meriah lah kita, tak ke? Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Melayu tetap berjaya. Amin ya rabbal alamin ya. Saya pula ni Kak. Sila. Closing statement dari saya ni. Boleh. Serumpun berpantun 16 Desember. Ayo kita doakan masuk UNESCO. Berbalas pantun boleh sampai luber. Seluruh dunia boleh bilang bravo bro. Cincang selasih dengan cincau, enak diminum sore-sore. Beginilah kami semua ni dah berkicau. Semoga berarti membangun Nusantara. Amin ya rabbal. Serumpun berpantun tak sekedar UNESCO, tapi merawat akhlak, sopan dan santun. Mari kita terus berpantun agar mulia kita dari tahun demi tahun. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Cik Pai mungkin. Ya, saya kalau makan si ubi kayu itu boleh katakan makan sarapan, ya kan? Inilah kita harus bersatu. Marilah sedunia kita lestarikan. Iya. Tok Dedi mungkin ada? Dah banyak cakap dah kita ni kan. Jadi mungkin waktu pun dah habis dah. Tapi kita tutuplah dengan pantun. Burung belatuk terbang ke umah kita umah kan. Kalau orang Sambas bilang ume. Kalau kita Melayu pun umah. Burung belatuk terbang ke umah, lalu hinggap di pokok selasih. Sampai sini jelah penyampaian saya. Buat Cik Yati Kenari ni, terima kasih. Sama-sama ya. Menjadi buah selasih di atas dahan. Enak dimakan di sore hari. Terima kasih kami ucapkan karena sudi datang ke Radio Kenari. Baiklah, karena udah ditutup Tok Dedi, saya juga ndak ini kalau harus tutup juga dengan pantun, tak ke? Gitu. Baiklah, Kak Yati, kami bertiga ini khususnya tinggal mendoakan daun pandan belakang berduri, daun pandan bunga kenanga. Kami ucapkan kepada Radio Kenari selalu siap dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Dan juga saya sebagai pemantun hanya dapat mengucapkan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuang dalam parit. Kalau ada kata yang salah janganlah diungkit-ungkit. Kami ini manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Kami ini manusia biasa, bukan manusia dari angkasa. Inilah kami. Akhir kata, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Pakai baju, pakailah kopiah. Baju dipakai warnanya biru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Iya. Tak bisa tu, itu dua alenia. Dua ya tu. Ikan sepat, ikan gabus, itu tambah.
ikan kawan, ikan lele. Ya kan? Begitu. Cepat makin bagus. Kalau banyak terbalik itu terbalik. Ikan lele, ikan kawan, ya. Makin cepat makin bagus, bertele-tele orang bosan. Gitu. Jadi jangan. Iya ya. Untuk Cik Abang jangan lupa nanti tanggal 16 Desember tahun 2020 nih, penghujung tahun nih, kita buatlah satu acara yang membanggakan kita, mudah-mudahan ya. Sebagai masyarakat Pontianak, sebagai rumpun Melayu, kita lestarikan kembali budaya tutur kita yaitu pantun ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita lagi untuk bangga menjadi orang Melayu yang punya adat istiadat yang lemah lembut, yang baik, yang tenang, yang tak ada berpukul-mukul ya. Iyalah, tak ada segah menyegah, iyalah ya. Jadi itulah dari kami semua yang ada di sini. Sekali lagi makasih banyak-banyak atas kehadiran dari panitia Serumpun Berpantun, dan juga ada maestro pantun kita Cik Pai yang sore hari ini udah hadir ke sini ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata kami di sini yang salah, jangan diceritakan ke orang lain ya. Baiklah kita. Pantunnya boleh ya. Iya, nanti tanggal 16 mulai jam berapa tuh Bang Nuris? Kita jam 8 ya. Untuk segala mau zoomnya masuk ke mana, silakan buka website Teraju ID ya. Teraju.id ya, ataupun yang belum follow Facebook Serumpun Berpantun, follow dulu. Yang belum follow Facebooknya Bang Nur Iskandar, sila. Nah, sana nanti banyak kalau mau tahu wawasan lebih luas, follow aja itu akun Facebook yang saya sebutkan tadi. Kita akan tambah wawasan dan makin banyak kawan. Gitu ya. Beliau ini orang banyak kawan, saya tahu, saya kenal ya. Baiklah, kita berpisah dulu. Sekali lagi makasih banyak-banyak dari kami semua yang ada di studio nih ya. Radio Kenari 101 FM siap mendukung untuk kegiatan Serumpun Berpantun. Kita berpisah dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.